Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bab 1, yaitu operasi hitung pecahan, penjumlahan pecahan. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, untuk materi kita ini berkaitan erat dengan yang namanya perkalian. Jadi, jika kalian paham bahkan hafal dengan perkalian, maka tidak sulit buat kalian untuk memahaminya. Kita mulai dari yang pertama, yakni penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilangnya langsung dijumlahkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada soal ini diketahui 5/8 ditambah 2/8. Kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yakni 8. Maka langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7/8. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Apabila penyebut berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Kemudian baru bisa dijumlahkan pembilangnya. Seperti apa cara menyamakan penyebut? Nah, perhatikan, ada beberapa cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama, dengan menggunakan konsep pecahan senilai. Yang kedua, mengalihkan silang dengan penyebutnya. Ketiga, menggunakan KPK dari penyebutnya. Nah, ketiga cara ini sudah kalian pelajari di kelas 4. Cara yang pertama, dengan menggunakan konsep pecahan senilai. Untuk pecahan senilai itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada contoh soal, penyebutnya 6 dan 12. Nah, sekarang kita cari konsep yang sama nilainya dengan 5/12. Kira-kira 6 ini agar bisa menjadi 12 dikalikan dengan angka berapa ya? Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, kalau kalian hafal perkalian, akan mudah buat kalian untuk mengerjakannya. Kita coba angka 2 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya 6/12. Nah, sudah sama nggak penyebutnya dengan 5/12? Setelah penyebutnya sama, baru kita langsung menjumlahkannya. 6/12 ditambah 5/12 sama dengan 11/12. Selanjutnya, mengalihkan silang dengan penyebutnya. Nah, berikut contohnya. 3/6 ditambah 5/12. Soal penjumlahan ini penyebutnya berbeda. Yang pertama, penyebutnya 6, yang kedua penyebutnya 12. Maka kita akan coba menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan silang. Nah, penyebut 6 dan 12 ini kita kalikan silang. Kita kalikan di bagian bawah menjadi 6 kali 12 dan 12 kali 6. Lalu kita mengalihkan di pembilang lawannya. Yang pertama 3/6 kita
kita kalikan dengan penyebut lawannya yaitu 12, maka 3/6 dikali 12 per 12. Karena jika yang di bawah dikalikan 12, maka yang di atas juga dikalikan 12 supaya nilainya tetap. Berikutnya, yang 5/12 kita kalikan 6. Yang atas juga kita kalikan 6 ya, supaya nilainya tetap. Maka hasilnya menjadi 36/72. Ini adalah hasil yang di depan. 30/72 ini adalah hasil yang di belakang. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yakni 36 ditambah 30 hasilnya adalah 66/72. 66/72 ini dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing EPB dari 6 dan 72. Kira-kira ada yang tahu nggak EPB dari 66 dan 72 berapa? EPB dari 66 dan 72 adalah 6. Jadi 66 dibagi 6 dan 72 dibagi 6. Hasilnya 11/12. Berikutnya adalah contoh penjumlahan dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Jadi kita cari dulu KPK-nya. Ayo ingat kembali yang pernah kalian pelajari di kelas 4. Bagaimana cara mencari KPK? Cara mencari KPK yang pertama bisa menggunakan cara manual dengan menghitung kelipatannya. Yang kedua bisa menggunakan tabel. Yang ketiga bisa menggunakan pohon faktor. Nah, dari ketiga cara itu pilih cara yang kalian anggap paling cepat untuk menentukan KPK. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini Ustazah akan mencoba mengerjakan dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara manual dengan menghitung kelipatannya. 3/6 ditambah 5/12, penyebutnya 6 dan 12. Nah, untuk menyamakan kita cari KPK-nya atau angka terkecil yang bisa dibagi 6 dan 12. Kita mulai dari angka 6. Kelipatannya 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Yang kedua 12, kelipatannya 12, 24, 36, 48, 48 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 6 dan 12 ini kita temukan kelipatan persekutuan 12 dan 24. Persekutuan yang terkecil adalah 12. Maka KPK dari 6 dan 12 adalah 12. Untuk pengerjaannya bagaimana? Nah, 3/6 ditambah 5/12 sama dengan 6/12 ditambah 5/12. Kita rubah penyebutnya menjadi 12. 3/6 menjadi 6/12. Caranya 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 5/12 menjadi 5/12. 12 dibagi 12 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 1. Setelah penyebutnya sama, pembilangnya kita tambahkan. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi 6/12 ditambah 5/12 sama dengan 11/12. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal-soalnya ya. Seperti contoh tadi, jika yang sama penyebutnya, cara mengerjakannya bagaimana? Dan jika berbeda penyebutnya, cara mengerjakannya bagaimana? Kerjakan di buku tulis dan kirim via Japri ke Ustazah ya.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.